Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juria, NIM 1812001. Saya dari kelas PIA semester 5. Baiklah, langsung saja. Di sini dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PHI berbasis literasi, saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Beberapa pengertian evaluasi memberikan makna proses mengukur, menilai, dan membuat keputusan. Nah, evaluasi dalam bahasa Inggris disebut evaluation, adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Menurut Gronlund tahun 1985. Ada lagi, menurut Ralph Clare dalam Ari Kunto pada tahun 2006 mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan mengukur, menilai, dan membuat keputusan. Yang selanjutnya ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Nah, apa sih fungsi evaluasi? Menurut Zainal tahun 2009 menjelaskan fungsi-fungsi evaluasi yaitu yang pertama, secara psikologis, peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik cukup mampu untuk terjun ke masyarakat atau belum. Dan yang ketiga, evaluasi berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok, apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Dan yang keempat, evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Dan yang kelima, evaluasi berfungsi membantu dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Nah, yang selanjutnya ada peran evaluasi. Dalam pendidikan, peran evaluasi dijelaskan oleh Wharton dan Sanders, yaitu yang pertama, menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan. Yang kedua, mengukur prestasi siswa. Yang ketiga, mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, mengakreditasi sekolah. Yang kelima, memantau pemanfaatan dana masyarakat. Dan yang keenam, memperbaiki materi dan program pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keaktifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut dengan tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemampuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi yaitu yang pertama, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang kedua, memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran
dalam rangka upaya meningkatkan kualitas. Nah, itulah tadi fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan waktu ada 4, yaitu evaluasi harian, yang pertama evaluasi harian, yang kedua evaluasi tengah semester, yang ketiga evaluasi akhir semester, dan yang keempat evaluasi akhir tahun. Jadi evaluasi harian yaitu guru mengevaluasi peserta didik setelah selesainya kegiatan belajar mengajar dalam keseharian. Yang kedua, evaluasi tengah semester. Jadi, seperti ulangan tengah semester. Dalam ulangan tengah semester, guru mengevaluasi siswa sejauh mana siswa memahami dan menyerap materi yang telah diajarkan selama tengah semester itu. Dan yang ketiga, ada evaluasi akhir semester, yaitu ujian akhir semester yang dilaksanakan di sekolah. Jadi, seorang guru mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan dan diujikan pada saat akhir semester. Dan yang terakhir itu evaluasi akhir tahun. Jadi setiap tahun guru mengevaluasi peserta didik dan melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mencapai materi tersebut. Dan yang selanjutnya ada menurut Devi tahun 2016, yaitu terdapat 3 macam evaluasi. Yang pertama evaluasi sikap yang berkaitan dengan spiritual dan sosial. Yang kedua evaluasi pengetahuan, yaitu dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Dan yang terakhir evaluasi keterampilan. Evaluasi keterampilan itu ada kemampuan siswa dalam menerapkan materi yang telah diajarkan oleh guru. Nah, itu adalah jenis-jenis evaluasi. Dan yang terakhir ada teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian ada 4. Yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang terakhir ada jurnal. Sedangkan bentuk instrumen ada yang pertama itu daftar cek skala nilai sikap. Bentuk instrumen yang pertama daftar cek skala penilaian sikap, yang kedua juga daftar cek skala penilaian sikap, dan yang ketiga daftar cek skala penilaian sikap. Dan yang terakhir, yang keempat adalah catatan pendidik berisi informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.